Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elwista Fadlia Bintan, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semua mengenai peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, narkotika itu merupakan zat atau obat yang terbuat dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Bagi seseorang yang mengkonsumsi narkotika itu bisa menyebabkan hilangnya kesadaran, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, serta akan menimbulkan ketergantungan bagi seseorang yang sering mengkonsumsi narkotika ini. Seperti dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar mengenai narkotika, bahwasannya pada saat ini narkotika tidak hanya digunakan di dalam bidang farmasi saja. Sudah banyak terjadi penyalahgunaan dari kalangan remaja hingga dewasa yang mereka itu mengkonsumsinya tanpa ada anjuran ataupun resep dari dokter. Karena pada masa remaja ini merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, sehingga banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan pada masa remaja ini atau seringkali kita sebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini banyak macamnya, salah satunya ada dengan meminum minuman keras, pencurian, perampokan, kemudian membuat kerusuhan, hingga penyalahgunaan narkoba ini. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini merupakan masalah nasional yang serius yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin. Karena jika permasalahan narkotika ini dibiarkan begitu saja, secara tidak langsung itu akan merusak moral bangsa. Di negara kita ini, kasus penyalahgunaan narkoba ataupun peredarannya setiap tahun pasti akan meningkat angkanya. Untuk pencegahannya pun merupakan suatu hal yang tidak mudah. Perlu banyak pihak-pihak yang terlibat agar mampu membantu mengatasi kasus penyalahgunaan ataupun peredaran narkoba ini. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi seseorang terlibat ke dalam penyalahgunaan narkoba ini, salah satunya ialah faktor letak geografis Indonesia, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor keamanan di perbatasan Indonesia sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan barang tersebut ataupun obat-obatan tersebut. Kemudian yang keempat, faktor dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang abai terhadap perkembangan remaja ataupun orang dewasa. Yang kelima, faktor dari kepribadian ataupun keinginan individu itu sendiri. Pada dasarnya, pola peredaran narkoba itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, produsen, yang kedua distributor, dan yang ketiga konsumen. Untuk tempat peredaran narkoba ini bisa terjadi di lingkungan pergaulan yang kurang baik seperti tempat hiburan malam, kemudian yang kedua di lingkungan pekerjaan, yang ketiga di lingkungan pendidikan, dan mirisnya di anak usia sekolah dasar pun sudah ada beberapa yang terjerumus ke dalam dunia narkoba. Bahkan di jenjang menengah pertama, menengah atas maupun universitas pun sepertinya sudah banyak remaja-remaja ataupun orang dewasa yang sudah terjerumus ke dalam dunia gelap narkoba. Oleh karena itu, pentingnya pengawasan dari kedua orang tua serta kepedulian masyarakat sekitar untuk saling menjaga, saling membantu agar remaja dan orang dewasa itu tidak salah pergaulan dan tetap berada pada pola hidup yang sehat. Untuk itu, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam membantu mencegah penyalahgunaan narkoba ini. Yang paling efektif dan mendasar ialah metode promotif dan preventif. Di dalam metode promotif atau yang sering disebut dengan metode pembinaan, pada program ini sasarannya ialah anggota masyarakat yang sama sekali belum terjerumus ke dalam dunia narkoba, bahkan mereka belum mengetahui sama sekali mengenai narkoba itu seperti apa. Di dalam program ini masyarakat ditekankan dan dibina agar mereka tidak memiliki pikiran untuk mengkonsumsinya bahkan menyalahgunakannya, karena memang dengan mengkonsumsi narkoba itu tidak memiliki manfaat yang baik bagi diri sendiri dan bagi lingkungan sekitarnya.
Kemudian metode yang kedua yaitu metode preventif ataupun metode pencegahan. Pada program ini sasarannya yaitu masih sama kepada anggota masyarakat sehat yang sama sekali belum mengenal ataupun belum terjerumus ke dalam dunia gelap narkoba. Di metode ini banyak sekali cara yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama melakukan kampanye anti narkoba kepada lingkungan masyarakat sekitar, kemudian lingkungan keluarga kita, agar mereka mengetahui bahaya narkoba untuk diri sendiri dan lingkungan masyarakat itu seperti apa. Kemudian yang kedua, melakukan penyuluhan anti narkoba ke setiap daerah yang ada di lingkungan, agar mereka mengetahui seluk-beluk tentang dunia pernarkobaan itu seperti apa. Kemudian, setelah metode promotif dan metode preventif, ialah yang ketiga ada metode kuratif. Pada metode ini disebut juga sebagai metode pengobatan. Ditujukan kepada orang-orang yang terlanjur menggunakan narkoba atau disebut sebagai pecandu narkoba. Tujuan dari metode kuratif ini ialah membantu mengobati para pecandu narkoba agar bisa berhenti ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Dan di dalam pengobatannya pun tidak mudah, banyak sekali halangan dan rintangannya, sehingga diperlukan kesabaran dan tekad yang kuat agar kita bisa terlepas dan terbebas dari jerat narkoba tersebut. Kemudian yang keempat ada rehabilitatif atau rehabilitasi. Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga bagi pecandu narkoba yang telah lama menjalani metode kuratif. Tujuannya ialah agar ia berhenti memakai obat tersebut dan agar ia bisa terbebas dari penyakit yang ikut menggerogoti dirinya setelah ia memakai narkoba tersebut. Karena setelah terjerumus ke dalam dunia narkoba, maka akan menimbulkan beberapa kerusakan seperti kerusakan secara fisik, mental, bahkan akan menimbulkan penyakit baru yang timbul di dalam tubuh seperti penyakit HIV/AIDS. Oleh sebab itu, mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi itu akan menjadi tidak bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu represif. Program ini ditujukan untuk menindaklanjut para produsen, bandar, pengedar, bahkan pemakai narkobanya pun akan ditindaklanjut secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi serta mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Selain daripada instansi pemerintahan, masyarakat pun berperan penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lingkungan sekitar kepada pihak yang berwajib. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada nilai baik yang bisa teman-teman semua ambil dari pemaparan materi saya sebelumnya. Mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita, teman kita, bahkan tetangga kita bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba ini. Sebab dengan mengkonsumsi narkoba itu permasalahan tidak akan menjadi selesai, bahkan akan bertambah banyak. Oleh karena itu sebisa mungkin kita harus bisa menghindari barang haram ini, karena memang ini bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.